Hai sahabat Pusaka, kembali lagi di podcast CC. Masih bersama saya Permata Ayu dan Saya Ririn Ritnawati. Dan kalau ada kami berdua berarti kita podcast masalah UMKM. Nah, UMKM mana yang akan kita bawa di podcast kali ini? Tentu kalian penasaran kan? Nah, di sini ada salah seorang anak muda. Anak muda ini baru menginjak 30-an, tapi dia sudah punya usaha dan ingin mengembangkan usahanya hingga ke marketplace yang besar. Siapa dia? Langsung hadir bersama kami di studio ini Mas Arif Miftahul Huda. Selamat datang Mas Arif di studio podcast CC ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Mas, tadi kan sempat saya bilang bahwa Mas Miftahul Huda ini baru menginjak 30-an plus ya. Kan 2 plusnya. Ya itu udah punya usaha dan keinginannya usaha ini bisa merajai marketplace di Indonesia kalau bisa ya. Ya bismillah. Nah, boleh bisa diceritakan Mas tentang usahanya Mas Arif? Ya alhamdulillah terima kasih untuk podcast JC juga memberi kesempatan untuk bisa berdialog tentang bisnis atau usaha yang sedang kami proses rintis. Untuk sambal ini Mas, kan ada kamera Mas iya. Mas. Oh, iya. Untuk sambal ini kan salah satu bentuk usaha atau bisa dikatakan ini produk pandemi. Ya. Ya, jadi memang kalau bercerita sebelumnya itu nggak ada rencana atau nggak ada planning untuk memiliki usaha terutama di bidang sambal. Ya mungkin karena keadaan juga di saat kondisi pandemi pekerjaan terdampak, sedangkan kebutuhan atau cara untuk bertahan hidup itu harus dicari solusinya. Harus berjalan terus. Ya harus berpikir keras atau mencari harus punya inovasi. Nah, salah satunya kenapa kok sambal kan gitu. Gini, sambal itu bisa dibilang pelengkap selera atau makanan yang bisa selalu ada di apapun makanannya. Iya, kalau gitu. orang Jawa bilang kalau nggak ada sambal itu nggak enak. Ya, seperti itu. Rasanya, ya. Dan dengan perkembangannya waktu, sambal itu bisa disimpan atau bisa di stok. Jadi kalau mungkin orang dulu kalau mau makan kan harus beli lombok dulu, tomat dulu dan yang lain-lain, kemudian harus diulek dulu untuk bisa makan sambal. Ribet ya. Iya. Nah jadi ya kita memberikan solusi lah agar mengefisiensi untuk bisa menikmati makanan terutama di kondisi pandemi. Jadi memudahkan. Iya. Ide sambal itu ya berkaca dari rutinitas atau interest kesukaan saya lah terutama di keluarga. Hobi berarti ya. Hobi dulu baru hobi sambal nih. Kalau dibilang pecinta sambal. Ya pecinta, lebih ke pecinta. Pecinta sambal. Jadi Masnya sudah kenal macam-macam sambal, mulai dari sambal terasi, sambal bajak, sambal hijau, segala macam. Sambal iya. sudah kenal, sudah pernah mencoba gitu ya. Lebih khususnya itu sering dibuatkan sambal oleh ibu. Oh. Gitu. Berarti ini resepnya dari ibu. Iya. Oh gitu. Kurang lebihnya. Nah, cuman kan memang kalau orang tua atau orang dulu itu kan gini. Kalau membuat sambal itu kan berdasarkan perasaan. Jadi misalnya kalau bumbu misalnya garamnya segini atau lomboknya segini, semua itu berdasarkan kira-kira. Nah, ya mungkin itu keterbatasan orang tua. Nah, dari sini kita yang sebagai anak muda ya mencari agar sambal ini rasanya tetap sama. Walaupun beli sekarang, beli besok atau beli tahun depan, insya Allah rasa ini tetap sama dan gak berubah. Kan Berarti gitu. rasanya di-flatkan Mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Gak pakai perasaan lagi ya. Gak pakai perasaan.
yang membedakan sambal masnya sama sambal-sambal yang lainnya? Kan banyak ya produk sambal itu sudah keluar di mana-mana Iya. mereknya itu. Apa yang membedakan? Kalau Ini produknya apa? Leko. Leko. Iya. Kalau untuk pembeda itu tergantung selera ya. Karena kan saya sendiri tidak bisa mengejudge kalau ini bedanya dengan sambal ini seperti ini. Nah, cuman apa ya, berkaca pada namanya Leko. Mungkin kita tidak asing dengan istilah leko. Iya, leko. Ibarat makan, kalau leko itu kan bisa membuat makanan nggak berhenti terus Iya. kan, nambah kan gitu. Jawa. Iya, dan alhamdulillah Leko. dan alhamdulillah banyak pelanggan kami itu yang menikmati sambal ini sampai lupa kalau dia itu sedang program diet. Oh ya. Oh. Sampai seperti itu. Iya, alhamdulillah juga. Jadi apa ya, bisa dibilang sambal ini bisa menghabiskan nasi lah. Mas kalau pakai apa makan sambalnya jadi gendut kan? Ya nggak apa-apa kan, sekali 2 kali. Mas tadi kan dibilang apa yang membedakan, Mas nggak bisa jawab ya, Iya. karena itu tergantung selera. Iya, tergantung Ya. selera. Sekarang apa keistimewaannya, wes? Keistimewaan dari sambal lekoh ini apa? Secara sederhananya leko itu yang mengidentifikasikan sambal ini. Nah, kalau dibilang arti dari leko itu kan banyak atau luas. Ibarat makan, makannya orang ini leko banget. Leko tenang. Apa ya? Lekohnya sih makanannya. Nah, kalau yang dibilang pembeda mungkin banyak sambal di luaran sana. Kalau dibilang lebih enak mungkin ada. Saya juga nggak bisa menganggap kalau ini paling enak atau terenak di dunia. Tapi kalau kalau lebih enak ada. Tapi yang membedakan ini memiliki rasa yang identik. Rasa identik itu misalnya gini, kayak bahan bakunya itu memang yang saya gunakan adalah bahan baku yang dibilang terbaik juga enggak paling baik, tapi bahan baku mulai dari proses awal sampai ke depannya ini enggak akan berubah. Jadi gitu kan? fresh, iya itu pasti karena kan itu juga syarat lah. Misalnya gini, untuk supplier kita pakai satu supplier yang itu nggak berubah-berubah. Contoh misalnya kayak Baby Cumi, ya Baby Cumi kita sudah punya supplier Baby Cumi dan kami usahakan atau kami berusaha semaksimal mungkin agar Baby Cumi yang kita gunakan sebagai bahan baku ini tidak berubah. Oh, gitu. Jadi semuanya meskipun nggak pakai perasaan ya, Iya, meskipun nggak pakai perasaan tapi pakai takaran iya, dan pakai aturan ya. pakai aturan. Nah, Mas mau tanya ya, ini kan sambal tuna asap ya. Ini Asap. maksudnya berarti di sini tuh sudah ada campuran ikan tunanya gitu. Iya, Ya, jadi selain sambal di sini juga ada ikannya. iya, atau bisa dibilang sambal lauk. Oh gitu, jadi tidak perlu Iya. nambahin. Kalau misalnya makan tinggal sedia nasi hangat sama kerupuk itu sudah. Oh gitu bisa. ya, makan segini kok. Iya. Terutama di saat kondisi pandemi, Oh. nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Ya udah, banyak juga yang nyetok sambal. Hmm. Jadi ya udah tinggal sedia nasi sama kasih sambal kerupuk udah kenyang. Untuk ketahanannya tuh kira-kira berapa lama? Bisa tahan 1 bulan. 1 bulan. Iya, Kondisi kurang sudah terbuka atau Kondisi segel. masih segel? Dan Masih segel 1 bulan. 1 bulan. Kalau udah terbuka, Kalau udah terbuka idealnya 1 minggu sampai 2 minggu. ini penyimpanan di mana nih? Lebih efektif di kulkas. Di kulkas freezer atau Kulkas biasa. Oh, kulkas biasa. Kulkas biasa. Oh, gitu ya. Jadi sudah tidak perlu dipanaskan lagi. Kalau- Kalau misalnya mau makan gitu atau ditaruh di suhu ruangan dulu baru bisa dimakan. Kalau di kulkas itu kan biasanya minyak agak beku. Mm-mm. Nah itu cukup ditaruh di suhu ruang, nunggu sampai minyaknya agak mencair atau kondisi normal kembali semula baru siap dikonsumsi. Oh, gitu ya. Terus ini untuk pedasnya itu ada level-levelnya nggak sih? Kalau untuk saat ini kita masih pakai level medium. Oh, nah standar ya? mediumnya orang satu dan orang lain kan beda, Mas. Beda. Ya. Kalau medium saya itu cabenya 2, nah Mas kan nggak mungkin Mas gini 2 nih. Ya, benar. Ya. Ya, Nah ini berapa mediumnya? kalau mediumnya standar yang saya terapkan itu kan medium ini tidak membuat sakit perut, tidak menyiksa mulut dan lidah. Jadi bagi orang yang tidak kuat pedas masih bisa menikmati. Dan bagi yang suka pedas
ya tinggal ambil sebanyak-banyaknya aja biar gitu. terasa pedasnya. Gitu sih. Berarti kalau untuk ukuran saya nih kan mediumnya saya kan cabai dua Cabai ya. dua. Berarti ngambilnya sejimpit toh Mas. Ya 1 sendok teh lah. Kalau yang suka pedas bisa ambil 1 sendok makan, atau yang ekstrim lagi sangat suka pedas langsung semuanya dimasukkan. Gitu. Mas, untuk produksinya ya, itu Iya. ini dikerjakan Masnya sendiri atau ada tenaga khusus atau yang mengerjakan keluarga itu gimana? Ya, ada cerita menarik mengenai pengalaman produksi. Jadi awal dulu itu kan almarhumah ibu dibantu dengan adik, itu kan yang mencari resep untuk membuat sambal, ya berkaca pada ibu yang suka membuatkan sambal, terutama saya pas di rumah atau pas waktu makan dibuatkan sambal untuk bersama-sama makan bersama. Dicarikan resepnya, ya udah sampai ketemu rasanya. Beberapa kali produksi semuanya ibu sama adik yang membuatkan resep atau menyiapkan bumbu-bumbunya, sampai waktu ibu saya bilang ke saya, Ri, turun tangan sendiri, coba racik sendiri biar tahu taste-nya yang kamu harapkan ini seberapa, bagaimana dan seperti apa. Nah dari situ ya mau gimana lagi kalau ingin tahu maksudnya itu ibarat saya punya standar taste lah yang layak jual ini seperti apa, ya harus turun tangan sendiri. Jadi bisa dibilang dulu ya bisa tahu kualitasnya iya. itu. Jadi mulai dari meti lombok sampai ngupas bawang, sampai nakar, sampai sampai gongso lah kalau orang Jawa bilangnya itu, ya harus turun tangan sendiri. Dan turun tangan sendiri. Iya, Sampai masak sekarang? sendiri. Sampai sekarang. Ya sampai sebelum dibantu kita. Jadi Masnya sekarang tinggal ngecek aja ya? Ya, Ngawasi doang ya? lebih ke untuk ekspansi bisnisnya. Kalau bagian pemasaran ya. Iya. Fokus di situnya maksudnya. soalnya memang untuk pembuatan sambal ini benar-benar menyita waktu. Oh gitu ya. Jadi Mas, bentar. Kalau tadi kan Mas bilang ini rasanya sudah udah ada takaran, iya, udah dipatenkan ya. iya. Nah itu ketika kan kalau orang masak nih, tangan satu dengan tangan lain, saya aja sama Mbak Ririn aja ya, serumah itu tangan satu sama tangan lain resepnya sama, itu beda Mas rasanya. Iya. Nah ini gimana Mas untuk menjaga rasa itu tetap sama padahal udah dipegang pegawainya, itu seperti apa? Nah, itu juga ketakutan saya di tahap di proses awal lepas tangan atau mempercayakan produksi ini di tangan orang. Jadi sampai saya mempelajari itu gini, mulai dari takaran itu sampai yang mendetail hitungan miligram atau sampai yang paling kecil itu semua saya rumuskan. Oh gitu ya. Iya, jadi misalnya lombok ini kan ibarat kan gini, lombok itu kan saya kan proses ada pembersihan dulu, ada petikannya dulu, atau dan yang lain-lain. Nah itu saya buat standar bahwa lombok ini yang dihitung adalah berat bersih. Berat bersih itu dalam arti apa? Sudah proses dibersihkan. Jadi Sudah memang dipeti itu sudah dihitung. tangkainya. Iya. Kemudian berambannya bawang merah, bawang putih dan yang lain-lain itu sampai saya rumuskan semuanya itu. Nah berlanjut ke yang paling fatal adalah di proses produksinya. Nah sampai proses produksi ini kan untuk satu kali proses masak dalam satu varian itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam atau sekitar 90 menit. Dari 90 menitnya ini saya breakdown semuanya. Jadi misalnya di menit pertama ini apa dulu tahapannya, di menit terakhir sampai apa, sampai di menit terakhir finishing itu. Detail sampai ngaduknya berapa kali nggak? Kalau itu berdasarkan feel sih. Tapi memang Berarti masih ada perasaannya iya. ya. Tapi ya memang itu bukan sampai hitungan harus diaduk berapa kali ya. Tapi memang ada standarnya, kalau misalnya seperti ini ya memang harus diaduk. Ibaratnya itu kan kalau gongso itu kan yang dikhawatirkan kan bagian bawahnya itu gosong. Ya. Nah, itu sih yang saya pesankan yang urgent ke tim produksi itu agar jangan sampai gosong. Karena kenapa? Dulu pernah itu produksi, saya sendiri sih yang produksi, gosong. Iya. Sampai diweong. Iya. Gosong. Ya udah, mau nggak mau satu kali produksi nggak dijual. Makan sendiri atau
dibuang gitu. Iya, perasaan sambal satu wajan besar itu nggak bisa dijual. Ya udah saya bagikan ke orang-orang. Oh gitu ya. Tapi dibagikan itu bukan untuk dikonsumsi. Misalnya kan gini, ada orang yang punya warung, dia kan bikin apa sambal petis atau apa, dan pada saat itu yang fatalnya adalah harga cabai 1 kilonya 100.000. Bukan fatal itu Mas. Ya jadi waduh, ini usaha belum juga bisa dibilang laku, udah produksi sekian banyaknya ini. Padahal itu butuh berapa kilo? Sekali Berapa produksi. kilo? 2 Waktu kilo. Waktu itu 2 kilo 2 kilo. 200. Masih bawang merah, bawang putihnya ya. Bawang merah, bawang putih dan juga lain-lain. Dalam satu produksi itu bisa estimasi budget sekitar 500.000. Belum tenaganya. Belum tenaga, Iya. belum waktunya juga. Iya, mari ngono nangis. Ya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu tenger-tenger. Itu. Jadi satu kali produksi udah. Jadi ya memang apa ya, dilihat dari rasa enggak layak jual lah, daripada saya apa ya dikomplain atau mengecewakan pelanggan lah. Ini juga masih terbilang baru, masih merintis kok kayak gini dikecam banyak orang. Ya udahlah, penting berkorban. Itu salah satunya. Untuk target jualnya Untuk saat ini kan untuk penjualan kan masih fokus di market online, karena fokusnya itu untuk apa ya, sambal ini bisa tersebar walaupun secara nggak langsung lah, bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah di luar pulau itu juga sudah banyak, mulai dari Aceh itu ada yang pernah order, Oh gitu. sampai Sarawak, Kalimantannya perbatasan dengan Malaysia ada juga yang pernah order. Walaupun pengiriman itu sampai 1 minggu, hampir 2 minggu, alhamdulillah selamat sampai tujuannya. Sampai di timur itu, sampai di Maluku. Kalau Papua belum. Mas selamat sampai tujuan itu selamat masih bisa dikonsumsi atau hanya dalam artian selamat saja? Selamat itu paket aman, tidak rusak, dan masih bisa dikonsumsi. Oh. Nah, itu ngirimnya tuh apa? Paket. Frozen atau Paket biasa. itu biasa? Iya. Oh. Jadi Masih tahan ya kalau misalnya sampai seminggu gitu? Tahan selama perjalanan ini? Alhamdulillah aman. Iya. Karena memang untuk pengiriman luar pulau itu biasanya kita ada treatment sendiri. Jadi misalnya gini, sebelum dikirim ini sambal kan didinginkan dulu. Didinginkan dulu, iya, bisa masuk freezer atau kulkas. Jadi kondisi dingin itu langsung di packing. Nah dari situ kan dinginnya itu masih bisa bertahan, entah bisa 2 hari atau 3 hari. Nah setidaknya ini bisa memperpanjang Usia. masa ketahanannya, iya. Atau ada apa namanya tempat khusus atau packingan khusus untuk bisa menahan apa supaya ini tetap dingin gitu? Ada ya? cuma nanti over budget. Oh Gitu sih. Soalnya kan memang kita juga untuk biaya packing, biasanya kalau kita beli di online itu kan ada biaya apa ya, extra packing atau dan yang lain-lain. Nah alhamdulillah untuk sambal kami itu harga belinya sudah termasuk biaya packingnya juga. Nah kalau misalnya mau extra packing yang seperti itulah, mungkin ada aluminium foil, bubble wrap yang aluminium foil, pakai itu bisa lebih bagus, cuman ya nanti membebani biaya cost packingnya juga. Terus ini kira-kira masa nyetok nggak sih di rumah itu? Ada stoknya. Iya. Alhamdulillah setiap hari produksi. Oh setiap hari produksi Iya. ya? Terutama untuk yang pengiriman luar pulau atau jarak jauh, kita selalu upayakan yang produksi terbaru. Ini produksinya ini nunggu pesanan atau emang Kalau sudah ada dulu- ditempatkan di toko-toko atau gimana? Kalau di toko-toko belum. Oh, belum ya? Iya, ini real masih di rumah. Oh, di Jadi rumah. belum bisa dicari di outlet. Jadi ya awalnya dulu masih berdasarkan pesanan. Kalau untuk sekarang kita sudah mulai nyetok. Oh, gitu. Ya terutama untuk yang paling cepat perputarannya, contoh kayak baby cumi itu kan best seller. Iya. Bawang itu juga best seller, sama tuna asap. Ini yang paling banyak diminati. Soalnya ada taste-nya itu berbeda. Iya, karena kan beda gitu loh kok. Iya. Sambal tuna asap, terus ada lagi sambal baby cumi. Saya Baby juga cumi. penasaran baru Baru ini. kali ini ya. Biasanya saya tuh sambal terasi, sambal hijau, sambal Sambal bawang, bawang nah, gitu ya. ketiga itu toh. Iya. Sambal mentah, nah itu. Sambal Kalau mata. sambal baby cumi oke gitu. Baby cumi di dalamnya ada cumi. Iya, Dan ada itu cuminya itu utuh, Oh, kecil-kecil cuminya. Nah,
dicacah gitu. Enggak. Kan Enggak. bayi. Oh, Baby. enggak. Iya, Oh, barangkali baby. dicacah dulu atau Oh, gimana? enggak. Oh. Kalau itu beda. Iya. Kalau ini memang real baby cumi. Hmm. Jadi teksturnya itu kenyal-kenyal sedep. Iya. Oke Mas, kembali lagi ke awal ya. Iya, Kan ini produk pandemi nih katanya ya. iya produk pandemi. Produk pandemi modalnya kayak nih, langsung aja saya nanya ya. Mas, ini modalnya gimana? Naik turunnya gimana? Sekarang hasilnya gimana? Tuh. Jadi ceritanya belum lengkap nih. Ya, kalau modal ini gimana ya? Ya memang usaha yang bukan dipersiapkan. Jadi modal itu bisa dibilang gaji terakhir. Ya, gaji di bulan terakhir karena ya dari pekerjaan juga nggak dapat pesangon, nggak dapat tunjangan dirumahkan juga ndak atau yang lain-lain. Jadi memang real gaji terakhir itu yang saya gunakan untuk modal usaha. Nah, kalau untuk berjalannya sebenarnya ini di 1 tahun pertama ini kan gambling. Gambling itu dalam arti gini, ini bisa nggak ya? Bisa nggak sih dijalankan? Iya. Jadi memang di 1 tahun awal ini adalah 1 tahun yang targetnya saya itu survive, terutama di kondisi pandemi lah. Karena bisa dibilang kelnah juga lah, atau orang nggak wajar atau nggak waras kalau memulai usaha di masa-masa pandemi kan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kondisi keadaan yang memaksakan. Jadi dari gaji terakhir saya putar untuk uji coba rasa. Ya intinya apa ya, intinya pertama itu nggak target untung, nggak target profit juga, yang penting orang oh enak, kuncinya di situ. Kalau sekarang udah target belum? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada targetnya. Alhamdulillah kalau sekarang untuk omset itu sudah masuk di angka 20-an. 20 juta. Oke. Untuk jumlah terjualnya alhamdulillah juga sudah masuk ribuan per bulan. Itu penjualan lewat marketplace atau Marketplace full online. online ya? Iya. Jadi yang menangani masnya sendiri atau Iya. atau dibantu? Kalau saya jarak jauh sih remote. Ya jadi kalau misal sekarang ini kan apa ya, misalnya sudah waktu kirim, nah itu saya biasanya kirim resi untuk diteruskan ke tim yang bagian packing. Jadi mereka langsung menyiapkan, di packing, sudah kirim. Oke. Gitu. Jadi wes autopilot ya? Semi Oh, semi. Oh iya sih masih biayanya. semi autopilot. Oke, oke Mas Arif ya tadi ya. Iya. Mas Arif, mungkin ini bisa menginspirasi banyak kaum muda, terutama sahabat-sahabat pustaka yang saat ini masih gambling nih istilahnya ya, gambling. Aku mau buka usaha apa, aku kok diberhentikan nih, aku harus apa. Ternyata kalau kita bisa kreatif, kita bisa memadu inovasi kita dari keadaan terdesak, dari makanan yang biasa dibuatkan sama ibu pun itu bisa menjadi sebuah usaha. Dan salah satu buktinya ini Mas Arif ini, dia sudah mencapai ribuan produk maksudnya ribuan piece dengan omset yang bisa dibilang cukup lumayan ya, 20 juta di per bulannya. Itu bersih ya? Itu omsetnya ya, belum Iya. bersihnya, tapi nanti dipotong-potong ya, sahabat bisa kalkulasi sendiri. Tapi sangat menginspirasi ya untuk podcast kita kali ini. Mungkin untuk generasi muda bisa ayo kembangkan bukan imajinasi ya, inovasi kalian dan juga keinginan untuk berusaha. Yang penting tekad dulu kan Mas ya. Iya. Yang penting nekat. Kalau Mas Arif kan saya nekat karena saya kepepet. Sekian dulu podcast kali ini. Kita jumpa lagi di podcast UMKM yang tentu saja menginspirasi kita semua di lain waktu. Saya Permata Ayu dan Ririn undur diri. Sampai jumpa di podcast CC selanjutnya. See ya. Bye.